wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan Allah di Allah. Bersyukur kita Masukkan di sini. salawat dan rasul telah bagi kita yang senantiasa wajib untuk mengikuti semua harapan-harapan dan nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah yang tidak kita lagi, sebelum saya mulai, saya perkenalan dulu bahwa di sini ada santri saya di sini, namanya Nandi. Saya lupa bapaknya. Tiga santri saya bapaknya, saya lupa lagi namanya. Nagi TGP ya. Tiga santri itu santri saya ada bersama. Kalau dari sisi ini muridnya bapak saya dulu. Dan kakak kelas juga. Tadi sudah jelaskan tadi saya sebetulnya di majelis dalam Pak Irfan ini sekretaris saya ini ya. Dia telepon saya tunggu besok pukul 00 ini. Nah, kalau saya asli dari Bone, bapak ibu dari Wajo. Belum Ki Haji Abdul Rahman, gurunya Desisi. Nah, kalau mertua saya Palopo Sopeng. Namanya bapak saya Abdul Rahman. Kalau mertua saya itu namanya Nurdin Pisau. Nah, ini terkenal dulu di sini. Kayaknya wilayahnya dulu ini, wilayah tempurnya mungkin ya. Orang tua tahu orang tua dulu. Kalau perempuan laki-laki di daerah Samarang. Baik, saya memulai surah Al-Ankabut ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. 45 bisa diingat ya, supaya dibuka di rumah. Karena waktu singkat begini tidak mungkin didalami Quran ya. Satu ayat ini bisa waktu panjang. Baca Al-Quran yang telah ditunjukkan kepada, yaitu membaca Quran itu perintah utslu. Tidak dikatakan barang siapa yang membaca perintah. Sama dan kalau saya bupati, saya kepingin perubahan ini hari Ahad masih kantor. Hari Ahad ada instruksi. Terus kalau kita ada bersihkan marah nggak bupati? Pasti marah. Kenapa ini disuruh? Tapi kalau bupati mengatakan barang siapa yang membersihkan kau dikasih hadiah, berarti ya tidak ada apa-apa kan? Ya kau saja. Kalau ini perintah. Ini 45. Ini perlunya mentadabbur Quran. Ya, bukan jadi membaca, memperbaiki tajwid, mengetahui artinya, mendakwakan, menghafal, mengamalkan, memperjuangkan. Jadi banyak. Jangan sampai kita cuma baca ini ayat tidak tahu artinya. Lebih baik baca Quran 2 halaman tahu artinya dibanding 1-2 juz dari sebatuan. Kenapa? Al-Quran ini bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Makassar, bahasa Arab. Ya, itu pertama. Jadi saya mau mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, kalau beli Quran yang ada artinya, supaya begitu dibaca, mudah-mudahan bisa diamalkan yang belum mengamalkan, bisa ditinggalkan sama ada yang kita lakukan. Yang sudah mengamalkan bisa menguatkan. Kira-kira begitu. Oh, biasanya baca Quran berarti tidak ditinggalkan. Oh, jarang baca Quran. Nah, kalau begitu, karena Quran ini adalah hudan linnas. Nah, bisa dikembangkan di ayat yang lain, yaitu afala yatadabbaruna Quran. Kalau tidak dibaca Quran, ala qulubihim aqfalha. Itu Muhammad 24. Kemungkinan hatimu gelap.
Nah, di sini barangkali campur suku ya, Makassar Bugis. Jauh juga. Kalau kayak saya lihat perubahan. Kalau saya ceramah di luar, saya suka bahasa Makassar. Kalau di Bugis ya bahasa Bugis. Ya, jadi bahasa Indonesia saya. Jadi kalau kau tidak baca Quran, kemungkinan hatimu gelap. Gelap itu. Ya, siapa yang bilang ya? Surah Muhammad 24. Cuma saya tidak pernah dibaca. Karena ini masih pengaruh Belanda dulu. Ya, ngaji maka musabakah tilawah itu. Jangan kau baca dari dulu itu. Kalau kita baca Quran, pasti nyontek kita dulu itu Belanda. Kalau di sini kita tidak boleh dijajah. Tidak boleh ada yang jajah kita kecuali tidak boleh. Itu politik Belanda. Jadi saya harap baca itu. Dan saya sudah keliling mengajar penghafal masjid, mengajarkan tadabbur panjang. Kalau Bapak berminat nanti sudah lebaran, ya. Naik satu-satu saya latih. Ya, unsur ini perintah bil amar, bukan mayul salat, yaitu barang siapa tidak unsur. Ya, kalau yaqra'u iqra, baca Quran. Tidak dikatakan may yaqra'ul Quran, bukan iqra. Kalau yaqul kul. Oke. Jadi itu saja. Kalau satu minggu tidak tahu terjemahan Quran, Pak, renungkan diri, kemungkinan sudah kalah Tuhan binti-binti. Gampang ibu istri ya, gampang tidak adil, gampang bohong, gampang. Itu yang baik di Quran. Tidak ada cerita, tidak mungkin Allah bohong. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya Allah itu kalau bicara benar. Beda cara DPR. Sabar udah janji orang sekali info. Ya. Jadi padahal dalam Quran dilarang sogok. Siapa yang suka masuk masuk neraka. Yang terima sogokan masuk neraka. Ya. Tidak yang terima wajah yang kemarin sini. Ya. Neraka jahanam Bapak. Ya, tapi mudah-mudahan kemarin tidak ditahu. Mudah-mudahan lampu ini. Tapi saya tahu ya coba-coba. Ya, ini yang merusak negara kita ini karena sokong menyokong. Akhirnya orang terbaik di kampung kita tidak bisa duduk gara-gara mana berpelukan, memang bisa. Ya. Kalau zaman dulu karena agama kuat, begitu siap ditunjuk tidak ada berani. Ya ada kamu sendiri. Apalagi memilih orang tak pernah ke masjid. Dirimu lagi sulit kau selamatkan, apalagi orang banyak. Makanya itu bahayanya. Coba kita terima apa? Yang satu cocok, ini yang cocok, yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Bapak menerima itu uang, memilih belum selesai di dunia, di akhirat juga. Suatu saat agama hancur di negara kita, bapak-bapak penyebabnya karena tidak tahu. Maka saya sudah katakan kemarin di Agung Maros, siapa yang suka menyogok caleg dan suka menerima sogokan, jangan kau terima lamarannya keturunannya, karena dia akan rusak kau. Bisa catat. Catat memang caleg suka menyogok. Kalau melamar anaknya, jangan kau terima lamarannya. Memang banyak. Jadi, kalau meninggal dia aja kau sembayangi. Kasih tahu, bilang bahasa dia ngomong. Ya. Ada yang biasa nonton TV One kalau pagi? Ada. Subuh ada. Kalau boleh saya TV One kalau pagi-pagi. Saya pakai sofa itu. Itu tadi. Iya. Jadi kita sudah kalah malam di sholat, makan riba, hutang, kasih macam-macam pekerjaan. Ya, malas ke masjid. Karena tadi akibat Qurannya ditadabbur. Coba kalau tadabbur. Di sini perumahan ini berapa masjid? Satu ini. Tiga. Berarti hari-hari ini ada berapa kepala rumah tangga? Ada 100.
600-an. Tapi kalau masjid berarti bagi 3 berarti 200 lah ya. 200 rumah rata-rata 5 anak atau 3 yang balik berarti 200 kali 3 600. Tidak mungkin suku pergi kerja toh. Tidak mungkin kecuali kalau duhur mungkin kurang pergi kerja ya. 600 ini berapa ini? Ada 60 ribu. Di mana itu 250? Ini baru Ramadan. Tidak tahu kalau bukan Ramadan. Kalau Ramadan berapa baris? Oh, berarti 200 kemana? Yang bertanggung jawab itu ketua RT-nya. Ada dekat sini. Jadi RT lingkungan nanti ditanya sama Allah. Ya. Karena tidak ada PSDG di dunia, tidak ada. Sementara ini. Tapi kalau RT bisa mendorong masyarakat pergi, dia nanti bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu. Tapi kalau RT jarang ke masjid, suruh mundur kok. Kasih suka ke masjid, dia bisa memimpin. Itu ayat pertama tentang tadabbur. Ya. Jadi kalau 1 bulan nanti mengaji bulan Ramadan ya, jangan salahkan Allah kalau keajar Ramadan. Kenapa? Karena hati sudah dalam, sulit mengambil kebijakan. Selanjutnya, apabila tadabburul Al-Quran, di dalam surah An-Nisa 42, kalau tidak mentadabburi Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajaduhu ikhtilafan. Kalau gampang salah paham, kalau gampang ribut. Ya, jadi orang suka mentadabburi Quran. Contoh di sini, Bapak ada dari Jawa, dari Mamuju, orang Makassar, Patalasar. Kenapa masuk di masjid dengar Quran mengaji kayak persaudaraan? Iya kan? Kayak sudah berkawan 10 tahun lalu. Itu efeknya dari ada suka berkelahi di masjid? Tidak ada. Yang biasa ribut di terminal, di mana. Jadi kita tahu kita bersatu karena Al-Quran, sama-sama takbir, sama-sama rukuk. Dan mungkin orang Jawa menghadap ke kiri sholat, pasti tetap sama komando, sama arah. Baik, itu kira-kira pertama. Yang kedua, wa aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Ya, akibat dari pengaruh Quran itu tiap hari 2 jam, saya kasih 2 jam, 1 jam setelah subuh, 1 jam maghrib isya, 1 jam. Nah, nanti sudah ada barang kalau mau saya kasih cara menghafal supaya Ramadan tahun depan bisa 1 halaman dengan tertata. Saya misi saya itu jam 3 saya sudah pasti. Saya baca 1 rakaat 1 halaman, masih keluar naiknya, tapi 2 halaman. Nah, setelah itu tidak, karena dia sampai banyak yang komplain. Apalagi sekarang ini mulai lagi didesus-desuskan, jangan keluar suara main. Bayangkan, baru pelacuran narkotika apa semua tidak dibahas. Ini yang dibahas ini. Heran tahu itu seperti negara. Anak begini kita bahas. Ya udahlah. Ya, kalau memang Ramadan itu sebagai tahajud, qiyamul lail. Ramadan itu jam sholatnya itu jam 2. Kalau sudah isya pemanasan itu baru pemanasan. Jadi kalau malam imannya ya mungkin sudah isya. Tapi kalau mau dowor boleh juga. Aqimis sholat. Jadi ya baru kita evaluasi. Apa sudah sholat semua dalam rumah? Apakah seisi rumahnya sudah sholat semua? Hampir data saya dapatkan, hampir jarang seisi rumah sholat semuanya. Sholat bapaknya tidak sholat istrinya, sholat istrinya tidak sholat anaknya, salah anaknya tidak salah bapaknya. Ya jarang sholat satu keluarga.
Menurut penelitian, kalau bapak-bapak sholat semua ya, alhamdulillah. Kenapa kurang suara? Ya, hati-hati ini. Masalah kerja biasa, tapi masalah sholat berbahaya nasib kita. Di dunia ini paling 60 tahun, tapi di akhirat tidak ada. Di atas sampai 60 tahun ini mengorbankan kita satu keluarga. Akhirnya sholat itu. Inna sholat tanha anil fahsya'i. Nah kalau bapak di bawah aman itu, tidak usah terkontrol itu anak, narkoba, perempuan, minum, dia sudah dikontrol dia di sholatnya. Saya kalau naik ustaz tinggal anak, jadi ini kurang ini, suka kasih, macam-macam, suruh sholat. Berapa masalah saja selesaikan masalahnya. Sholatnya perbaiki, selesai itu. Ada perempuan boros, ada juga suami sana digiring ya, mana tahu meninggalkan tahu ya. Jadi semua banyak masalah kita, banyak masalah kan. Suruh sholat selesai ya, ambil wujud akalnya, jangan wujudnya. Saya kemarin lagi datang ustaz, ada anak kiai kasih hamilan aja orang. Akhirnya dia didatangi, akhirnya itu efeknya apa? Efeknya Al-Quran dan sholat tidak dikontrol anaknya. Yang dikontrol anaknya cuma sekolahnya dan kerjanya, terus sekolah, belum kerja. Kenapa orang mujur jauh-jauh datang kemari? Padahal di Mamuni juga besar tanahnya. Masalah apa kira-kira? Masalah kerja. Nah, jadi saya mau mengajak bapak-bapak, kita boleh berhijrah satu kampung, yang kita cari adalah ridho Allah. Hijrah karena Allah. Jangan bekerja. Kita diciptakan bukan bekerja, diciptakan untuk mengabdi kepada harus dia bekerja. Sebetulnya di sini ada rezeki. Jadi bekerja itu ikut. Ya bagus masalah kerja. Saya kira masalah calon istri bukan. Salah satu juga. Ya. Apalagi mau kuat ilmunya. Ya. Oke, itu yang kedua. Saya nasihati ya. Quran yang kedua. Siapa yang suka sholat itu usahakan tepat waktu. Subuh sekitar jam 5, duhur 12 lebih, asar, isya. Rupanya penelitian neurolog Amerika, waktu subuh itu jam 5, waktu duhur jam 12, waktu asar itu ketika waktu itu orang ruku rupanya mengalir darah otak. Itu saja 10 menit tidak lewat dan orang itu masuk Islam. Kalau tahajud ada cahaya yang masuk sehingga pada tubuhnya ada cahaya ilahiyah, bukan lagi ini. Ya, siapa nama? Siapa nama? Al-Amsa. Ketika Pak Al-Amsa 5 waktu di masjid, tepat waktu. Kira-kira 1 bulan Al-Amsa sudah mulai hilang, diganti oleh cahaya-cahaya ilahi Pak Al-Amsa. Al-Amsa itu sudah digantikan oleh cahaya ilahi. Bisa paham? Dan tidak mungkin sakit kepala. Ya, ada suka sakit kepala sih. Pusing ada. Pasti jarang salah tepat waktu itu. Cek. Pasti itulah. Nah, ada biasa waktu sakit karena orang alim. Ini belum saja bicara soal kendaraan tidak. Saya bicara di dunia saja dulu. Tapi jangan sholat karena mau sehat. Itu bonus kesehatan dari Allah Subhanahu. Apalagi sholat dulu jam 2, baca pokok. Saya sedikit didoakan saya supaya. Apalagi perempuan sholat subuh jam 7, jelas Allah.
Nah cukup kalau jam sebulan itu. Kalau itu tadi, apalagi tidur setelah subuh. Larangan tidur itu subuh dan setelah asar, kecuali memang tidak bisa dikendalikan. Itu tadi akhiri sholat. Ya berdoalah ke depan, mudah-mudahan Allah mengizinkan pemimpin yang tunduk kepada Allah. Kalau saya jadi gubernur di sini Pak, instruksi pertama sholat di bawah waktu tepat waktu. Yang ketinggalan ya denda, kasih surat denda. Yang rajin kasih umroh ya mana? Nah itulah tadi karena memang Rasulullah memang berpuasa jadi gampang menerapkan. Kalau kita di kedokteran penceramah jadi pada orang bilang kalau saya tidak mau Ustaz kenapa ini? Nah itu ya, memang bukan tugasku itu. Saya juga menyampaikan. Tapi kalau saya gubernur ya, kurang mau kalau tidak mau. Saya kemarin saya lihat itu di Ramayana Bentaranya pulang melihat jam 12 itu ya Allah waktu siang makan siang baru karena makan bulan Ramadan tidak pakai jilbab pasti tidak sholat. Saya baru naik mobil ke saya bilang inilah Rasul mengatakan satu hari di lapangan menegakkan mempertahankan kebenaran mencegah kemungkaran dalam jihad sama sholat 70 tahun. Saya pikir di mana lebih oh di sini kayaknya. Kalau saya wali kota ini pasti saya penjara semua yang tidak puas bulan Ramadan sehingga bisa jutaan orang selamat gara-gara kebijakan. Memang risiko tinggi. Oh di sini daripada coba ceramah yang puasa bulan Ramadan. Kalau saya tidak mau kenapa? Jadi memang Islam juga harus berpuasa. Nah kalau kita ini minimal menyampaikan Pak di bunga Pak Lurah. Kalau ada makan di sini Pak, yang pertama saudara lagi RT-nya. Kalau dia tercegah. Saya dulu kan kebetulan di Lombok Gading sebenarnya kampung mertua. Jadi begitu orang buka warung di dekat terowongan itu bulan puasa air itu masih tutup. Tak boleh. Ya kebetulan kampung mertua saya tidak ada berani. Tapi begitu sampai di Pentaranya berhitung kan. Apalagi bumi saja di situ anunya. Air sana terganggu. Mudah-mudahan saya sama-sama iman. Inilah. Ya mari jangan biarkan keburukan-keburukan itu terjadi. Ada satu cerita lagi. Ini ada preman ini. Preman ini tersentuh dapat hidayah rajin ke masjid. Begitu ke masjid, rajin ibadah, rajin belajar. Di sebelahnya ini ada seorang minum-minum. Ini sedangkan ini adik ini ada terbuka bar di depan pondoknya. Bayangkan, baru ngomong pondok itu. Preman ini kasih tahu Kiai, Ustaz, ada orang minum di situ satu orang. Dia bilang dia mau urus itu, urus tahu urusan perbaiki sihir majelis. Lama-lama dua orang Ustaz bilang jangan mau pusing orang. Ini lama-lama banyak, kurang lebih 10. Jangan. Ada lagi perempuan Ustaz, ada lagi. Jangan mau. Konsentrasi memperbaiki. Sekalinya para Ustaz, ibu yang minum-minum di sebelah, dia mau salam masjid, dia bilang jangan dulu. Dia bilang terlambat itu Ustaz banyak nih. Ya, lebih banyak dari kita Ustaz, jauh begini awal terlambat nih. Maksudnya tuh dia satu orang jaga imam nih. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sholat itu bagus, pasti ada daya kekuatan untuk mencegah. Jadi kalau mau sholat itu penting. Barang siapa yang meninggalkan sholat zuhur dan tidak sholat subuh, tempatnya neraka jahanam. Wala tamutunna illa wa antum. Makanya
musyawarah terus kalau pagi bagaimana kita satu keluarga masuk neraka, ya masuk surga semuanya. Barang siapa istrinya tidak sholat, maka yang pertama dilempar ke neraka suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala. Jangan bilang pasal bilang kan. Saya tunjukkan di ayat. Kalau tidak setuju ayat, ya bisa paham. Kalau istrinya sudah disuruh sholat tidak mau, mengaji tidak mau, apa jawabannya? Ganti. Jangan diganti. Kasih. Ini bapak. Jangan sampai dipacari alasan deh. Jadi kan. Maksud saya ditambah aja. Kalau sudah tidak mau salah, kasih kembali ke berdua. Karena tidak. Karena siapa tahu mati. Yang pertama dilemparkan dengan catatan kalau ibu sudah sholat, saya jemput kembali. Jadi kita tidak boleh kita ribut masalah agama, tapi jangan suka ribut masalah dunia. Kita ini banyak ribut masalah apa? Masalah belanja ke masalah apa? Pernah nggak ribut karena suaminya terlambat sholat subuh? Pernah nggak ribut kalau anaknya tidak tahu mengaji? Mari. Begitu pun ibu-ibu. Kalau suaminya tidak sholat, apa jawabannya bu? Apa? Jangan takut. Jangan takut tidak makan. Jangan takut tidak ada rezeki. Banyak kejadian sekarang wanita-wanita ini yang kawin dengan laki-laki mualaf, pura-pura masuk Nasrani, akhirnya kembali istri jadi Kristen gara-gara ya makanya perempuan itu hati-hati kalau kawin dengan laki-laki. Rata-rata mau kawin dari itu. Apa jawabannya bu? Kembalikan. Karena jadi janda semua janda kok. Tidak ada lagi punya suami yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap jadi janda? Janda saja. Tapi ketika suami tunduk kembali lagi. Ya oke, kira-kira itu kawan. Ini bukan keras, tegas. Demi cintamu kepada ya Allah. Demi cintamu kepada kamu wahai suami. Karena mungkin kita dulu nikah bukan karena agama, mungkin karena cinta lokal, mungkin karena perasaan. Tapi setelah saya mendengarkan Al-Quran, mohon maaf, karena kita mengingat dunia akhirat kita bahagia. Ada yang benar enggak? Ada. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam, bukan anak, bukan istri. Ada contohnya enggak suami neraka? Ada. Siapa? Suaminya istrinya Fir'aun. Ada enggak? Ya, Nabi Nuh juga. Nah, oleh sebab itu, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang bersaudara dan ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri dan keluarga dari neraka. Yang ketiga, wa dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Mengingat Allah itu adalah ibadah yang besar. Dan Allah Maha mengetahui apa yang terjadi. Mengaji, sholat, zikir. Tahu zikir Pak? Memang berzikir caranya mengucapkan la ilaha illallah. Itu ucapan. Dasarnya mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Ada yang bisa jawab? Kalau mengingat utang udah. Ini mengingat Allah. Nah, nanti kalau sudah mulai ada Al-Quran, yang punya Google, yang punya sekarang kan dulu ada di handphone, jadi tentang dalil-dalil kebesaran Allah dan kekuasaannya, kumpulkan itu. Karena sulit jatuh cinta kepada Allah, tapi kita tidak tahu apa pekerjaan Allah. Susah kan? Susah kita mengakui sesuatu kalau kita tidak tahu kepribadiannya. Begitulah. Kumpulkan dalil tentang kebesaran. Yang kedua kumpulkan tentang sifat Allah, Asmaul Husna. Ya, itu caranya. Allah semua sifat ada, Maha Pemurah, Maha Penyayang, ya, Maha Keras, Al-Qahhar, Al-Azizul Jabbar, Mutakabbir, ya, Maha Sabar juga, Maha Adil, semua. Yang tidak diisi oleh Rasulullah SAW
kadang bijak tapi kasar, kadang lembut tapi apa namanya tidak peduli dengan orang lain. Jadi tidak ada manusia sempurna. Nah oleh sebab itu kita ini harus saling tolong menolong. Tidak, pasti kita ada kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, bukti kepada Tuhan. Yang keempat, cari perintah Allah antara lain puasa. Saya lagi susun bukunya, mudah-mudahan nanti Pak Irfan bisa terbitkan bukunya. Berapa perintah Allah yang kita tahu? Tadi saat puasa haji, yang lainnya puasa. Ribuan itu perintah Allah dan ribuan larangan Allah. Nanti kita tulis bagaimana menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kalau jalan baca betul, tidak mungkin lah, ya kan? Yang penting sudah dewasa bisa membenarkan, membedakan yang benar, bisa mengetahui yang hak dan batil. Ya, siapa bilang? Saya mau tanya, kalau gojek perempuan buka murid, bolehkah? Tidak boleh itu. Ya, mana dari suku haram hukumnya. Kalau jangan baca Quran akhirnya tidak apa-apa, tidak apa-apa lah. Boleh nggak? Tidak bisa. Itu contoh kecil. Sogok menyogok, menjual bukan timbangan, pergi kerja, dilonjak kerja dengan terima full gajinya. Mestinya kalau naik gajimu kalau terlambat kau masuk kantor, haram itu hukumnya, ya. Dan sebagainya. Sekarang di pasar, apalagi bapak mau pergi peternakan, beli biasa beli rambutan di peternakan, coba dia timbang kalau pulang, timbang kurang itu. Nah, saya ahli neraka ngasih di peternakan, aji boy, mungkin tidak tahu, mungkin jarang baca Quran. Ya, jadi oke. Jadi mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ini pokok. Wa nadzikurullahi akbar. Saya kasih ilustrasi sedikit dengan tadabbur. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memperkenalkan dirinya. Apa dia kata Allah? Ya, Allah ini Allah. Saya ini Allah. Jadi yang memperkenalkan namanya itu adalah Allah, ini dia sendiri di Quran. Fa'budu, maka sembahlah saya. Kau mengabdi kepada aku. Boleh mengabdi negara, boleh selama aturan negara cocok dengan aturan Allah. Jangan mengabdi kalau bukan Allah. Yang kedua, Allah ini kalau dihilangkan alifnya tinggal lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Saya semua milik di dunia dan akhirat. Saya milik isi alam ini. Saya milik isi langit dan bumi. Siapa nama teman? Mahmudi. Tinggal di mana? Ya. Tinggal di depan rumah. Sudah ada sertifikat rumahnya? Belum. Kalau apa sudah ada? Sertifikat hak milik. Katakanlah hak milik. Betul hak milik? Tidak ada. Rumah kita adalah di akhirat. Tidak ada rumah di dunia. Rumah di dunia ini rumah sementara. Sementara jadi situ rumah di dunia hanya cetak-cetak anak saja yang di dunia. Rumah di akhirat. Benar nggak? Bapak kalau meninggal ada rumah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Lahir bapak tidak pakai baju, pulang hanya 3 yang kita miliki. Amalia jariah, ilmu berbakat, anak soleh. Begitu saja proses. Di masjidku, oke besok rumah. Karena urusan agama masih sedekah. Ya, untuk apa sedekah? Minimal kalau saya percaya saya dapat pahala. Kalau bapak urusannya dengan Tuhan, bukan urusan mau paham mau tidak yang jelas. Saya sampaikan, tidak ada kepentingan lain. Apalagi mau dapat amplop sama Ustaz Irfan, tidak ada jadi. Jangan kebayang, kalau saya mencari uang dagang, bukan ceramah. Yang merusak ini agama ini, ustaz amplop ini, amplop mana tak kalau ceramah? Betul. Amplop, bagaimana menurut masyarakat? Saya ini coba sampaikan. Kalau mau saya datang. Tapi kalau tidak ada perubahan, biar dengan dia datang. Karena saya bukan penjolokan. Ada nggak perubahan di sini? Ya oke, tidak. Jadi mengingat Allah,
dihilangkan lagi satu alif, lahu mulku sama. Hilangkan lagi lam, tinggal apa? Qul huwallahu ahad. Hilangkan lagi semuanya, tinggal apa? Tidak ada. Yang ada yu'minuna bil ghaib, atau tidak nampak. Bisa kamu yakini tidak nampak? Butuh perjuangan, butuh hidayah. Nah, oleh sebab itu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu wala zikrullahil akbar. Wallahi ada ibadah yang besar. Oke. Jadi Quran bisa kita jadwal 2 jam. Sholat bisa juga dijadwal 2 jam. 2 jam cukup. 5 waktu tambah tahajud. Zikir berapa jam? Zikir tidak ada batasnya kecuali tidur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, berduduk berdiri berbaring mengingat Allah. Ibu dengar saya ceramah ya, Bapak dengar. Bisa nggak berzikir sambil dengan ceramah? Bisa? Bisa. Tidak mungkin bisa karena fokus, tapi merasa dilihat Allah. Kalau berzikir sudah sholat boleh tutup mata, tafakkur. Tapi ketika mendengar berat, karena pasti Bapak pikirkan yang saya ucapkan, tapi merasa dilihat Allah, supaya tidak mudah berurusan. Kalau berzikir itu enak. Tapi kalau tidak berzikir dengan ceramah, gampang protes itu. Ya tas kayak salon naik, salon itu pas kesana studi. Ya mau bilang studi, ya studi mau bilang. Kalian ada studi itu belum tentu kita sekarang. Begitu juga secara saya belajar dengan Allah supaya jadi kepikiran naik. Nah, itu zikir. Jadi zikir kepada Allah ini dalam surah Al-Imran ayat 190. Nah, saya bahas lagi zikir. Yaitu setelah berzikir kepada Allah, kiamat wakudan dulu berdiri berbaring, bapak sambil jalan, sambil memasak, berzikir, sambil tidur, sambil laporin, insya Allah pasti bahagia. Zikir apalagi mengaji. Qul huwallahu ahad Allahu samad alladzina yadhkuruna qiyaman. Mana kaki-kaki itu sayur jadi enak itu. Nah, setelah berzikir, maka lanjutannya ayat itu wa yatafakkaruna fi khalq. Setelah berzikir, apa yang pertama dipikir? Ini anak muda, apa biasa dipikir kalau pagi? Apa dipikir? Sekolah. Sudah kawin belum? Cepat kawin ya. Belum ada uang. Kalau kawin itu, nah saya bicara kawin ini. Mau tahu nggak syariatnya kawin? Bagaimana sunnahnya kawin? Kalau kita sudah ada niat ke perempuan, sudah wajib kawin. Ada. Biar 25 tahun, biar 20 tahun, sudah boleh berdiri. Nah, kasih kawin cepat, karena jangan bersih kalau tidak. Berapa standar uang panen di sini? 50 juta. Saya mau tanya, uang panen itu bahagian dari syariat Islam atau bukan? Bukan. Apa syariat Islam? Mahar. Uang itu bukan syarat. Mahar. Kalau ada wanibu, ya bisa beli sapian. Kalau tidak ada 25, ya kambing. Kalau 5 juta, ya ayo foto. Kalau 1 juta, saudara-saudaranya mau panggil saya belum menikah. Nabi pernah menikahkan sahabatnya dengan cincin besi dan mahar berbuah. Budaya yang paling merusak pernikahan di seluruh Indonesia adalah budaya Sulawesi Selatan. Ya terserah kalau mau tersinggung. Mulai orang Bugis, Mampan Doi, Mampan orang Bugis, Mampan Mano, Mampan Tuadada, tidak ada. Kemarin saya kesini orangnya 10 menit pergi bisa. Saya kira tidak makan, tidak juga kalau saya kira. Tidak ada makanan di masjid. Oke, mudahnya nikah. Jadi bapak-bapak jamaah, ini saya tanya, kalau mau menegakkan syariat Islam,
Kesini kami di situ cocok sini kok kesini kak. Yang penting wadinya. Redaksinya cuma 3. Saya nikahkan engkau, anak saya mahar kulhuwa, selesai. Dijawab laki-laki saya terima, selesai. Bisa dipaham? Siap diamalkan? Tapi mah, biar 3 orang nanti. Yang penting 2 saksi. Bahwa yang penting sudah balik. Balik itu undang-undang pernikahan cukup. Sekarang berusia berapa? Tidak boleh ada undang-undang agama dikalahkan undang-undang negara. Batal undang-undang negara. Paham? Kesini kan itu anak semua. Karena yang termasuk persinahan itu maraknya persinahan karena pernikahan dipersulit. Siapa yang sudah mempersulit pernikahan, termasuk pemanasan target, termasuk tawar menawar di pernikahan, tunggu kok, enggak pengasih kok. Ya, permudah. Jangan ada keluar uang, jual rumah, jual sawah, jual sapi untuk pernikahan. Lebih baik kalau ada uang kasih itu lagi-lagi jadi modal. Bisa dipahami? Ini hukum Islam. Kalau mau membuktikan bukan kita mulai mampan kesini. Tidak ada uang kesini. Ada dulu di sini saya punya murid meninggal di Bedok. Dia jadi kepala desa namanya Ustaz Jafar. Sebesar apa kampung ini? Sembarang ya itu murid saya itu. Saya lihat dewasa nih. Ya saya kasih kawin itu istrinya murni, tidak tahu tinggal di mana. Sembarang juga. Saya kasih kawin. Tidak ada waktu saya mengatakan sudah. Jadi itu nggak tahu waktu itu 1 juta kawannya aku transfer di boy di grup untuk transfer. Saya akhirnya kepala desa juga dan seterusnya. Oke, jadi saya kembali tadi. Wa yatafakkaru, yang pertama dipikir wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Jadi yang kedua pemikiran itu kalau orang berpikir pasti kebesaran Allah dulu. Yang kedua bagaimana nasibnya di akhirat. Itu yang dipikir. Tapi kalau dia berpikir tanpa zikir ya pasti dari ke dunia. Bagaimana masa depan di dunia, bagaimana bisa kerja. Ada pernah puas itu. Tidak ada yang puas urusan dunia. Yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka. Pokoknya semua kejadian yang baik. Sekarang orang lagi lesu ya, harga beras naik. Mengeluh semua, ya aduh, nikmati. Kalau perlu tantangan jadi baik. Jadi kalau musibah jadi peluang, bagaimana selesai? Nanti saya perlu saya jadi. Ya nikmati itu musibah, nikmati pasti ada. Tapi kalau kita bilang ya apa nih, lain syakartum lazikan walai kafartum inna azabi lasyadid. Saya mau tanya, di sini kerja semua enggak? Tidak. Ada yang tidak kerja? Ada yang mati kelaparan enggak? Berarti ada rezekinya. Yang tidak kerja ada rezeki. Mungkin ada Allah kasih beras, kasih utang, kasih. Jangan takut tidak makan. Jangan takut. Allah kami saja kunci tidak ada. Kami dikasih makan oleh Allah, apalagi manusia. Ya kita khawatirkan ini bagaimana nasib kita di akhirat. Nah saya ulang lagi, zikirullah, memikirkan. Yang ketiga doa mahalang tahada ba'ala. Saya juga Pak, aku balik, tapi saya juga punya perumahan ya. Bapak kalau hertas di Madani, saya punya perumahan itu khusus muslim ya. Jalan Al-Fatihah, jalan pemain apa. Besok-besok di sana ada pengajian khusus hari Ahad pagi subuh. Boleh jalan ke sana. Saya mengajar kamu apa di sana gratis. Orang tua juga saja sampai nenek-nenek. Karena nenek-nenek lebih bahaya mau mati. Ya ini anak-anak masuk surga ini. Tapi kalau nenek bapak-bapak, jangan ini agama nanti muda sampai mau mati. Belajar terus agama. Saya lagi ketika kita bersikir kepada Allah, pertama Allah kasih pemikiran. Pemikiran itu pasti pemikiran tentang agama. Itu yang pertama dipikir. Tapi kalau tidak bersikir, pasti dia pikir tentang dunia. Yang paling terakhir, ya dari sudah doa. Al-Qur'an 5, Quran, sholat, zikir, Al-Imran 190, zikir, pikir, doa. Ya, yang terakhir saya ada berdoa lagi. Apa yang pertama, apa doa? Kalau berdoa apa yang pertama? Tergantung pikirannya. Kalau terlambat urusan dunia pasti kalau panjang ya Allah.
motor mau ditarik, listrikku kodong ya Allah, ledeng, sama gitu dia. STK motorku belum selesai, cicilan kulkasku, itu dia minta. Itu dia. Jadi doa itu tergantung tadi pikirnya. Al-Quran mengatakan, Rabbana ma khalaqna hadza batilan. Kan? Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati. Itu dia. Jadi pada kejabatan ya Allah, tiga aku belum kerja, belum jadi pegawai negeri kodong. Sangat begitu di doanya, hampir 1 jam. Pertanyaan pertama itu doa kalau dia berzikir pasti hidayah dulu. Yang kedua ilmu, ya rezeki belakang. Makanya dalam doa salat itu, Rabbi ghfirli warhamni wajburni wahdini. Nah, terakhir doa yang pertama diajarkan Allah kepada Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri. Apa artinya? Lapangkan dada. Itu dulu. Ya Allah, lapangkan dadaku. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Mengingat Allah yang ibadah yang besar apa? Kebahagiaan. Hanya mengingat Allah orang bahagia. Allah kata itu orang bahagia karena besar rumahnya, banyak uangnya, banyak rekeningnya. Ada enggak? Saya tinggalkan agama kalau ada bahagia karena uang. Saya tinggalkan juga agama saya kalau ada bahagia karena jabatan. Nabi, coba Nabi, uangnya berapa bro? Tinggal 250 dinar nggak mati. Iya kan? Kalau bapak tipe rumahnya Pak Haji berapa? Tipe 36. Wah, 200 juta itu. Lebih banyak uangnya Nabi. Baru Nabi itu dapat tipe berapa itu? Kan 2 kali 3 ini. 2 kali 3 berarti namanya jadi tipe 6. Nah kita ini, tapi akhlaknya merubah 23 dunia. Ya, meninggal tinggal 2 pasang bajunya, sepatu, sandal 1, pedang 1, sorban 1. Ibu-ibu bajunya berapa dalam lemari? Ada 10. Banyak orang. Apalagi kalau orang kawin pasti terus maju. Nah saya lagi apa dong? Setiap perkawinan tidak mau baju merah karena pernah dipakai di situ. Ini perempuan berjalan ini ya. Itu tuh mau kepakai kan musik sesuatu mencari uang bro. Gaji lebih. Akhirnya nagadai kami lagi ini BPKB negara istri beli itu di istri celana. Siapa perlu jangan di bapak biar ini karena pakaianku adalah akhlak saya. Ya, saya punya pakaian adalah akhlak. Pakaian terbaik adalah akhlak. Ya. Takwa, yaitu pakaian tidak ada takwa. Oke. Jadi yang pertama ini kita ada ya Allah masyarakat di sana. Yang kedua, boleh sendiri baru minta urusan. Jangan nanti kalau laptop ini kita tidak ada itu. Kalau nanti jadi begini, tidak ada dulu diminta. Baru boleh sendiri amri baru minta dipermudah urusan. Kalau kita tidak bersikir pasti urusan dunia. Dan kalau dia bersikir pasti urusan bagaimana Nabi bisa baca tajwid, bagaimana pasti di sekolah kanan yang ada Tuhannya. Ya, tapi kalau dia tidak bersikir di sekolah kanannya yang ada dunianya. Ya aku di pondok deh, tidak jelas masa depannya anak lebih sekolah kelistrikan bisa langsung kerja coba deh. Otaknya ke situ karena tidak bersih. Jadi urusannya terkait dengan agama. Yang ketiga apa lagi? Walau mudah, akhirnya ucapan keluar ucapan yang membesarkan Tuhan. Saya lebih tinggalkan naik suka bicara porno, suka menonton video, sudah menonton WA yang tidak jelas, terkontrol dia punya arahan karena kekuatan sihir. Ya kamu kau di akhirnya mudah dipahami. Dan sekiranya seorang lagi doa perbaiki dada. Di antara kita makan tapi subhanallah, alhamdulillah suami kita sayang, suami juga alhamdulillah. Tapi kalau kita bersikir istri tunggu hari bulan, jadi kasih makan mau ke ibu, ambil kayak ada toh, ya. Nah, kalau awal bulan, bagus servis ya. Jadi perempuan dia kalau tidak bersikir, dia cuekin itu sendiri kalau tidak ada wajah. Dan kalau dia bersikir, melihat wajah wahai suami itu subhanallah.
Begitu suaminya melihat ruh istrinya, subhanallah, yakin begitu. Yang kedua tentang urusan, jangan mengurus sesuatu kalau bukan hal-hal yang baik. Oh, cari kerja pasti ya terkait agama, jual ikan, jual pisang goreng, jual tempe. Tapi ada proyek kerja di karaoke, mau nggak kerja di karaoke? Karena dia bersikir kan, biar dia bisa sedangkan kerja. Biar perempuan yang kerja malam, itu tanggung jawab laki-laki. Nah inilah kira-kira cara masuk yang disampaikan kepada mas sekalian. Kalau mau bahagia, insya Allah hari ini kita bahagia semua, dan kita belum tentu hidup besok bahagia terus. Dan insya Allah yang ajar kita bersyukur bukan lagi kita. Allah yang ajar kita bersikir bukan lagi kita. Allah yang jauh kita mengaji bukan lagi kita. Bulan Ramadan ini mudah-mudahan belum berberkah. Insya Allah kalau program-program agama nanti di istri Bapak, nanti saya datang. Kalau di depan dulu saya ajar malam Rabu di negeri, tapi dengan catatan kita modelnya TOT, yaitu saya mengajarkan mengaji, menghafal, tajwid dan bisnis wajib diajarkan kepada yang lain. Karena memang perintah agama itu belajar dan mengajar. Sebagai manusia mempelajari Quran dan mengajarkan. Seluruh manusia tidak terlibat belajar dan mengajarkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, turunkan berkah di tempat ini, di rumah ini ya Allah, di kampung ini, khususnya yang ada di rumahmu, khususnya yang mendengarkan kalimat-kalimat ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Begitu banyak waktu kau berikan kepada kami. Kami tidak digunakan untuk membaca Quran, kami tidak digunakan untuk memperbaiki sholat, kami tidak digunakan untuk berzikir kepada-Mu, kami tidak digunakan untuk memikirkan tegaknya agama-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkau telah menginginkan kami. Kami telah berjanji di rahim ibu kami bahwa kami akan tunduk kepada-Mu. Kalau Kau ciptakan kami tidak ada yang mengambil, maafkanlah ya Allah. Kami telah banyak tertipu oleh pengaruh dunia. Kami telah banyak tertipu oleh lingkungan. Pada hari ini sebelum Engkau menjawab nyawa kami, bimbinglah kami ya Allah. Potensi-potensi barang haram yang ada di tubuh kami keluarkan ya Allah. Potensi-potensi yang ada nafsu yang kuat tentang dunia yang tidak ada kekuatan akhirat ya Allah. Jadi kalau urusan itu menjadi alat untuk kebangkitan agama ya Allah. Ya Allah, kami tidak mempunyai kekuatan membina istri. Bantulah kami ya Allah untuk menyadarkannya ya Allah. Kami tidak mempunyai kekuatan membina anak karena lingkungan yang begitu kuat. Bantulah kami ya Allah. Semua kami serahkan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau akan menciptakan kami. Engkau pun akan mengadili kami. Engkau pun akan meminta pertanggungjawaban yang kami lakukan di dunia ini. Bagaimana kami bisa selamat kalau kami jarang dekat kepada-Mu ya Allah. Kami jarang membuka firman-Mu ya Allah. Bulan Ramadan ini diberikan berkah kepada kami. Hidayah ya Allah. Sekalipun kami memahami agama-Mu itu penting, kalau Kau tidak perlu kami dan kami tidak mau apa-apa ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Dan berikanlah kami dalam posisi tunduk kepada-Mu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.